Sampurasun. Jumpa lagi di Bercerita Bio. Teman-teman, edisi kali ini akan spesial banget karena aku akan bacakan buku Dwi Bahasa. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang tidak mengerti bahasa Sunda bisa paham isi ceritanya ya. Langsung aja yuk kita bercerita bersama Bercerita Bio. Suara naon eta? Suara apa itu? Penulis Lina Herlina, penerjemah Ana Rizky Amalia, dan ilustrator Ita Kailarik. Penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dikeluarkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Lala karek pindah imah ka kampung Nusa Budereuna sawah. Teresep Lala ambek-ambekan. Manehna teu ngarti naha kolotna kudu pindah ke kampung. Lala baru saja pindah rumah. Ia pindah ke kampung yang dikelilingi sawah. Tidak suka. Lala marah-marah. Ia tidak mengerti kenapa orang tuanya harus pindah ke kampung. Saha bapana potol. Imah di kota kapaksa dijual. Sakola warga jadi pindah ka imahna nu di kampung. Usaha ayahnya bangkrut. Rumah yang di kota terpaksa dijual. Sekeluarga pindah rumah ke kampung. Poe mah Lala teu kaluar kamar. Lala ceurik teu pararuguh rarasaan. Les piano jadi eureun. Seharian Lala tidak keluar kamar. Lala menangis. Perasaannya tak menentu. Ia berhenti les piano. Babaturan deket ayeuna jara rauh. Lala ngarasa asa dileuweung. Geus capek ceurik, Lala tuluy ngaguher. Teman-teman dekatnya sekarang menjadi jauh. Lala merasa berada di hutan. Setelah lelah menangis, Lala tertidur. Ting-peting, Lala lilir. Terus keluar kamar, rek kacai. Karek salengkah, kadenge sora. Tuew. Rara ngagebek, tuluy balik deui ka kamarna. Malam-malam, Lala terbangun. Lala keluar kamar, hendak ke kamar mandi. Baru satu langkah, terdengar suara. Tuew. Lala terkejut. Ia lalu kembali lagi ke kamarnya. Lala ningali jam. Karek jam 8, indung bapana geus di kalamar. Sigana mah capek beberes. Imah tiis, sepi, dan aya suara hujan ngaririnci. Lala melihat jam. Baru pukul 9, ayah ibunya sudah ada di kamar. Sepertinya mereka lelah selesai beres-beres. Rumahnya dingin, sepi, hanya ada suara hujan rintik-rintik. Suara naon tadi? Lala penasaran. Kereket. Karek salengkah, geus kadenge deui suara tadi. Tuew. Suarana leuwih tarik. Suara apa tadi? Lala penasaran. Kereket. Baru satu langkah, sudah terdengar lagi suara seperti tadi. Tuew. Suaranya lebih kencang. Lala ngadenge aya nu ketrek-ketrek di luar. Suara naon deui eta? Lala mendengar ada suara ketukan di luar. Suara apa lagi itu? Ing horeng, indung Lala can sare. Lala atoh, buru-buru manehna keluar. Ternyata ibu Lala belum tidur. Lala senang, buru-buru dia keluar. Indung Lala oge atoh ningali manehna. Apaleun Lala lapar, buru-buru manggorengkeun enduk ceplok. Ibu Lala juga senang melihat Lala. Tahu Lala merasa lapar, ibu segera menggoreng telur mata sapi. Lala cacamuilan meakeun sangu nepi ka teurab. Lala makan dengan lahap menghabiskan nasi hingga bersendawa. Tah, suara kitu aya deui. Suara naon eta? Indung Lala oge teu apaleun. Nah, suaranya ada lagi. Suara apa itu? Ibu Lala juga tidak tahu. Isukna Lala lelempangan ka sawah. Pasti tukangan imahna aya nu keur nyieun karinding. Sing horeng eta teh Mang Udin, tatanggana.
Esok harinya, Lala berjalan-jalan ke sawah. Tepat di belakang rumahnya, ada yang sedang membuat karinding. Ternyata dia itu Mang Udin, tetangganya. Tuew, tuew. Hah? Suara eta deui. Tuew, tuew. Suara itu lagi. Wah, suara tadi peuting teh eta. Lala penasaran, manehna ngadegetan. Mungkin itu suara yang tadi malam terdengar? Lala penasaran, dia mendekati asal suara. Tuew, tuew. Bener weh, nu disada teh ngaranna karinding. Tuew, tuew. Benar saja, yang berbunyi itu namanya karinding. Lala salam, tuluy diuk sanggeus ngamanohkeun dirina. Mang Udin keur meresan karinding. Aya oge nu keur dites suarana. Lala asa boga batur nu sarua resep main musik. Jeung ieu mah suarana asa beda. Tuew, tuew. Lala memberi salam, lalu duduk setelah memperkenalkan dirinya. Mang Udin sedang merapikan karinding. Ada juga yang sedang dites suaranya. Lala merasa mempunyai teman yang sama-sama senang bermain musik. Suara ini terasa berbeda. Tuew, tuew. Di mana keluar suarana? Lala telik merhatikan. Aya nu siga jarum, ngageter mun karinding ditakol. Dari mana keluar suaranya? Lala terus memperhatikan. Ada yang seperti jarum, bergetar apabila karinding dipukul. Lala seri sorangan merhatikan Mang Udin. Halus oge. Lala tersenyum sendiri memperhatikan Mang Udin. Bagus juga. Lala kakara apal aya alat musik siga kitu. Sigana bisa mun dipaenkeun jeung keyboard. Ari main keyboard mah Lala geus bisa. Lala baru tahu ada alat musik seperti itu. Sepertinya bisa jika karinding dimainkan dengan keyboard. Kalau main keyboard, Lala sudah bisa. Lala hayang ngajaran karinding, tapi Mang Udin keur nyieun keneh. Lala menitenget merhatikan Mang Udin keur nyieun karinding. Lala ingin mencoba karinding, akan tetapi Mang Udin masih membuatnya. Lala sangat serius memperhatikan Mang Udin membuat karinding. Awi nu ukuran 20 sentian, dicirian make ragaji. Diraut ati-ati jeung tukangna. Tengahna dibelah jeung nyieun jarumna. Bambu yang berukuran 20 cm diberi tanda menggunakan gergaji. Bambu diraut perlahan-lahan bagian belakangnya. Bagian tengahnya dibelah untuk menyimpan jarum. Bari ngajieun karinding, Mang Udin nyarita baheula karinding dipake patani jang ngusir hama sawah. Simut, jangkrik, jeung manuk sieunan ku suara karinding. Sambil membuat karinding, Mang Udin bercerita, dahulu karinding dipakai petani untuk mengusir hama sawah. Belalang, jangkrik, dan burung takut dengan suara karinding. Kiwari karinding jadi alat musik tradisional masyarakat Sunda. Bisa dipaenkeun jeung alat musik sejen seperti kacapi suling. Sekarang karinding jadi alat musik tradisional masyarakat Sunda. Bisa dimainkan dengan alat musik lain seperti kecapi suling. Lala beuki penasaran, boa cucu ngukis yeunaan ku karinding. Lala dibere karinding ku Mang Udin. Tuluy diajarkeun cara makena. Karinding dicekel sajaja diteundeun dina baham. Ditakolna dipantulkeun ku leungeun katuhu. Lala semakin penasaran. Bisa jadi kecoa pun takut dengan karinding. Lala diberi karinding oleh Mang Udin. Lalu diajarkan cara menggunakannya. Karinding dipegang sejajar dan disimpan di mulut. Dipukulnya dengan dipantulkan oleh tangan kanan. Balik ka imah, Lala mamawa karinding. Surah seuri manehna maenkeun karinding. Indungna heraneun, tapi atoh ningali Lala nu katingali bunga. Pulang ke rumah, Lala membawa karinding. Tersenyum-senyum dia memainkan karindingnya. Ibunya heran, tapi senang melihat Lala yang terlihat bahagia. Lala tidak senang pindah ke kampung.
Lala merasa pindah ke hutan, dingin, tidak ramai, dan sepi. Suatu malam, Lala mendengar suara aneh di belakang rumahnya. Suara yang belum pernah didengar sebelumnya. Suara apa itu? Esok harinya ketika berkeliling, berjalan-jalan ke belakang rumahnya, Lala melihat Mang Udin sedang membuat karinding. Suaranya itu persis dengan suara tadi malam. Lala merasa aneh sekaligus suka. Ada alat musik dari bambu yang suaranya unik. Ibu Lala yang semula khawatir melihat Lala yang tidak nyaman, selalu marah-marah, menjadi senang melihat Lala yang terlihat bahagia. Wah, seru banget ya cerita Lala dan karindingnya. Mungkin di antara teman-teman malah ada yang jago main alat musik tradisional unik yang satu ini ya. Mudah-mudahan kita bisa terus melestarikan budaya tradisional daerah kita masing-masing. Sekian ceritaku kali ini. Sampai jumpa lain waktu. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.